kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Ketua Umum Komisi Nasional Pelindungan Anak Aris Merdeka Sirait menegaskan, Komnas Pelindungan Anak secara mandiri telah menerima 2.739 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Lalu mengapa seperti tidak ada jerat kekerasan anak pada ancaman hukuman tidaklah main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian jurnal kami yang berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi di Kota Tanjung Pinang. Dalam metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan metode kualitatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan kajian terhadap bahan pustaka atau bahan-bahan yang berupa bahan hukum premier, sekunder, dan tersier yang disebut dengan data sekunder. Kemudian metode penelitian kualitatif yang dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih valid dan data tersebut bisa dapat dipertanggungjawabkan dengan lebih kepada pendekatan pemahaman tentang fenomena sosial yang dimana tujuan utamanya untuk mengungkap makna, pola, dan konteks dalam situasi yang teliti. Peneliti juga melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat dan UPTD DPA Kota Tanjung Pinang. Hasil analisis disajikan secara diskretif dengan harapan dapat menguraikan secara jelas sehingga diperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang jurnal kami, yang mana jurnal kami ini berjudul Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi di Kota Tanjung Pinang. Nah, ada dua aspek hakikat manusia. Yang pertama individu dan yang kedua adalah masyarakat. Manusia sosial merupakan setiap orang memiliki ciri dan perilaku unik yang diturunkan dari gen orang tuanya dan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sementara itu, karena manusia adalah makhluk sosial, maka tidak ada seorang pun yang dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, manusia perlu berkomunikasi dengan orang lain. Inilah ciri-ciri dasar manusia. Dalam perkembangan kehidupan manusia, anak selalu termasuk dalam bagian terpenting dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Karena setiap anak itu dilahirkan dan diciptakan untuk meneruskan perjalanan hidup manusia dan keluarganya. Sehingga bukanlah hal yang baru lagi bagi orang tua dan keluarga untuk mendukung segala cara untuk mendukung menjadi anak-anak. Pada prinsipnya, orang tua itu berusaha untuk memberikan dan mendidik anak dengan kebaikan dan keteguhan hatinya dengan cara melakukan pembiasaan, membentuk keteladanan, dan memberikan motivasi baik secara mental, emosional, dan fisik sebatas pada anak-anaknya. Nah, 70% orang yang melakukan pelecehan terhadap anak adalah orang tua. Begitu pula orang-orang yang terdekatnya. Fenomena ini tentu menyimpang pada hak asasi manusia yang di dalamnya sudah menerangkan bahwa HAM merupakan ciri dari negara atau perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam diri. HAM yaitu pelindungan hak asasi anak dalam arti supremasi hukum. Dengan cara ini, melindungi hal pembunuhan anak hanya berarti melindungi ketentuan perlindungan hak pada anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari jurnal kami yang sebelumnya, yang dimana di sini saya akan membahaskan data-data di mana saja di wilayah Tanjung Pinang itu mengalami kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu di daerah Tanjung Pinang Barat, yang terbagi menjadi yang pertama Tanjung Pinang Barat, Bukit Cermin, dan Kampung Baru. Di Tanjung Pinang Barat itu ada sekitar 2 korban, di Bukit Cermin ada sekitar 3 korban, dan di Kampung Baru itu ada 2 korban. Lalu di daerah Kamboja itu ada 1 korban.
Lalu ada pula di daerah Tanjung Pinang Timur yang dimana di sekitar wilayah Kampung Bulang itu ada 2 korban, dan di daerah Melayu Kota Piring itu paling banyak memakan 12 korban, dan di Air Raja itu ada 7 korban. Lalu di Batu 10 itu terdapat 11 korban, dan di Pinang Kencana itu ada 8 korban. Lalu di daerah Tanjung Pinang Kota, di mana ada di wilayah Penyengat itu tidak ada sama sekali atau tidak terhitung dalam adanya kekerasan terhadap anak. Di Senggarang juga demikian, dan juga di Kampung Bugis itu mencetak atau mendapat laporan bahwa ada kekerasan terhadap anak itu 3 korban. Lalu di Tanjung Pinang Kotanya sendiri itu tidak sama sekali mengalami yang namanya kekerasan terhadap anak. Lalu di daerah Bukit Bestari, di wilayahnya daerah Tanjung Unggar itu sebanyak 5 korban. Di Tanjung Ayu Sakti memakan 6 korban. Lalu di Tanjung Pinang Timurnya itu mencetak atau mendapat 5 korban. Lalu di wilayah Sejang itu mendapat data kekerasan terhadap anak ada 11 korban. Lalu di daerah Dompak itu sebanyak 5 korban. Bila dihitung dari setiap daerah-daerah yang saya sebutkan, maka di tahun 2022 itu mendapat 83 jumlah korban. Nah, berdasarkan data di atas yang saya sebutkan menunjukkan bahwa wilayah terbanyak dalam kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Kelurahan Melayu Kota Piring, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, yang sebanyak 12 anak sebagai korban. Sedangkan berada di wilayah Kelurahan Penyengat, Senggarang, dan Tanjung Pinang Kota yang berkecamatan Tanjung Pinang Kota itu sama sekali tidak adanya kekerasan terhadap anak. Lalu dalam dalam segi bentuk kekerasan anak sebagai korban di Kota Tanjung Pinang, yang pertama itu fisik, itu sebanyak 23 korban. Bentuk psikis itu sebanyak 12 korban. Lalu adanya pelantaran itu sebanyak 15 korban. Lalu bentuk seksual itu sebanyak 36 korban, dan adanya bentuk TPPO itu sebanyak 4 korban. Dan apabila itu ditotalkan atau dijumlahkan, sebanyak 90 anak yang mengalami kekerasan terhadap berbagai bentuk yang saya sebutkan tadi. Nah, berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa di Kota Tanjung Pinang kekerasan terhadap anak yang banyak terjadi yaitu bentuk kekerasan seksual yang sebanyak 36 anak sebagai korban. Kemudian disusuli bentuk kekerasan fisik sebanyak 23 anak sebagai korban. Kemudian yang paling sedikit yaitu TPPO. Di tahun 2002 tercatat banyak kekerasan di Kota Tanjung Pinang sebanyak 46 sebagai korban. Bentuk kekerasan ini juga dirasakan anak-anak yang akan menjadi penelitian terhadap kasus ini. Terjadinya fenomena ini, negara merespon dengan cara memberi aturan terhadap siapa saja yang menjadi pelaku dalam kekerasan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang tercantum pada Pasal 2, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Lalu tercantum pada Pasal 4, setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Lalu pada Pasal 13 ayat 1, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan bentuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, dan pelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satu lainnya. Lalu di Pasal 77, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan di poin A, diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun formil sehingga menghambat fungsi sosialnya, atau di poin B, pelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial.
dan di poin C dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan didenda paling banyak 100 juta rupiah.